Wa'alamu ketahuilah, semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita semuanya dan kepada seluruh kaum muslimin. Sesungguhnya tuntutan syariat dan akal, secara syariat maupun secara akal, itu sepakat bahwasanya di setiap zaman dan di setiap wilayah itu harus ada orang yang diikuti, pemimpin yang diikuti. Kenapa? Karena dengan adanya pemimpin itu maka akan teratur urusan dunia dan urusan agama. Dengan adanya pemimpin maka orang-orang yang berbuat jahat itu bisa dibasmi. Kehormatan bisa terjaga. Setelah itu keamanan bisa direalisasikan. Sampai akhirnya nanti daerah itu akan makmur, keadilan itu akan merata, harta itu akan berlimpah luas, dan akan ada keselamatan dan langgeng keselamatan untuk penghuni daerah tersebut. Transportasi aman, kehidupan menyenangkan, rakyat tenang, dan mereka semua saling memperkuat diri dengan pertanian, pembangunan, dan semua macam profesi yang mana itu semuanya adalah harus ada di antara manusia. Ini terjemahnya. Saya tadi baca kitab Ihya. Imam Ghazali luar biasa. Imam Ghazali itu mengatakan sebenarnya agama ini tidak akan bisa berjalan dengan baik kecuali juga dengan urusan keduniaan yang baik. Nidhamuddin binidhamid dunya. Teraturnya urusan agama itu dengan teraturnya urusan dunia. Makanya sebagian ulama itu sampai ada yang punya kaidah al-amnu qablal iman. Stabilitas keamanan sebelum stabilitas keimanan. Itu dari kitab Ihya itu. Orang yang nggak ngerti kadang-kadang ngomong, iman itu nomor satu. Bener imannya nomor satu. Tapi stabilitas keimanan ini akan terwujud yaitu setelah terwujudnya stabilitas keamanan. Contoh. Baru-baru kita ini dibuat tidak stabil karena virus. Urusan keagamaan gak stabil kok. Benar apa enggak? Sampai sekarang pesantren banyak yang gak bisa masuk lagi santrinya. Benar kan? Banyak masjid ketika itu gak bisa dipakai untuk sholat Jumat. Nah, untuk orang awam yang baru mau belajar agama, dia kehilangan banyak potensi untuk mempelajari ilmu agama Islam. Untung masih ada sosial media. Tapi kan lihat kan, kalau ketika stabilitas urusan duniawi ini enggak stabil, maka agama pun juga akan terkena imbasnya. Makanya sepakat demi stabilisasi urusan keamanan dan akhirnya menyebabkan urusan din ini juga stabil, maka harus ada seorang pemimpin yang ditokohkan. Seorang pemimpin yang ditokohkan tersebut nanti dia yang akan ngatur semuanya. Kata Imam Ghazali, maka yang perlu diperlukan untuk urusan terhadap urusan satu daerah itu harus ada 4 hal. Harus ada yang bertani, harus ada yang konveksi, harus ada yang bangun, dan harus ada yang di bidang siasah. Jadi ziraah, hiyakah, imarah, dan siasah, politik. 4 hal ini harus ada. Yang bertani untuk apa? Yang bertani. Kenapa? Kalau semuanya, nanti yang siasah, yang paling penting mana? Yang siasah ini, yang ngatur. Terus semuanya pengennya bertani, repot. Gak pakai baju akhirnya. Gak punya rumah. Semuanya pengennya bangun, gak ada yang makan. Maka yang siasah ini nanti dia ngatur. Ada yang bertani, ada yang konveksi, ada pula nanti yang urusan bangun rumah, sandang, pangan, papan. Itu sudah ada di kitab Ihya yang ditulis ratusan tahun yang lalu. Nah, 4-4-nya ini harus ada. Dan yang paling penting adalah siasah. Orang yang bisa ngatur. Dan yang paling
berperan untuk ngatur urusan keduniawian, urusan duniawi, urusan kehidupan, itu adalah seorang sultan. Makanya beliau mengatakan siasah itu terbagi jadi 4. Yang pertama yang ngatur zahir dan batin, itu para nabi. Pangkat tertinggi para nabi. Yang kedua para raja. Sekarang ya para pemimpin daerah kalau sekarang ya. Itu yang ngatur urusan zahir. Yang ketiga yang ngatur urusan batin, para ulama. Para ulama. Yang keempat nih disebutkan para mubaligh yang ngatur urusan batinnya orang awam. Ngatur urusan batinnya orang awam. Kalau ulama itu nata batinnya orang. Jadi diajarin ilmu satu persatu, kenalkan ibadah yang benar. Tapi kalau mubaligh itu pokoknya nata batinnya orang awam. Ya ada manfaatnya. Tapi setiap ulama itu punya potensi jadi mubaligh. Bisa jadi mubaligh, tapi tidak setiap mubaligh itu seorang ulama. Jadi ulama ini repot. Harus belajar ilmu fikih. Ilmu fikih kan wajib kan dipelajari. Kalau orang lain jenengan wajib cuma sampai sholatnya sah. Tapi kalau ulama wajib belajar tentang perkara-perkara yang mungkin terjadi. Jenengan kalau belum ada istilahnya tuntutan untuk tayamum, belum wajib belajar ilmu tayamum. Tapi kalau ulama sudah wajib belajar ilmu tayamum. Kenapa? Lah kalau nanti tiba-tiba ada tuntutan tayamum, siapa yang mau ngajari? Ulama itu tugasnya lebih berat dibanding pidato, itu lebih berat jadi ulama. Benar, dibanding pidato lebih berat jadi ulama. Lebih berat tugasnya. Nanti kalau ada permasalahan problem, masyarakat banyak yang putus tali silaturahmi, ulama nanti harus cari cara. Gimana caranya mengumpulkan ayat, hadis, hikayat tentang pentingnya menyambung tali silaturahmi. Kalau satu daerah udah banyak yang makan riba, ulama mikir lagi gimana caranya mengumpulkan ayat, hadis, hikayat tentang meninggalkan riba. Jadi kan tugasnya berat tugasnya para ulama gitu.